Halo, perkenalkan, nama saya Nurse Agnes Silvina Marbun, SCAP MCAP. Saya merupakan dosen staf tetap di Program Studi Keperawatan Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pemeriksaan Glasgow Coma Scale atau yang biasa disingkat dengan GCS. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Bu. Baik, bagus ya. Syukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan. Kita tahu saat ini pandemi ya sudah sangat memprihatinkan ya. Jadi kita belajar tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan. Baik, sebelum kita masuk ke topik perkuliahan kita pada hari ini, ya, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, kita masuk ke topik selanjutnya. Ya, sesuai dengan RPS dan kontrak perkuliahan kita yang kemarin, bahwasanya hari ini ya saya akan membawakan topik tentang pemeriksaan Glasgow Coma Scale atau yang biasa disingkat dengan GCS. Ya. Nah, adapun tujuannya ya untuk pemeriksaan GCS ini adalah diharapkan nanti kamu mampu menyebutkan definisi GCS. Kemudian mampu mengidentifikasi manfaat dari GCS. Mampu menguraikan parameter dan prosedur pemeriksaan GCS. Mampu mensimulasikan pemeriksaan GCS. Baik, ya, langsung saja. Nah, sebelum saya menjelaskan apa sih itu GCS, apa sih yang dimaksud dengan pemeriksaan GCS? Silakan, ada yang ingin memberikan tanggapannya? Saya, Bu. Ya, Dian. Menurut saya GCS adalah untuk mengukur tingkat kesadaran seseorang. Baik sekali ya, untuk mengukur tingkat kesadaran seseorang. Silakan, ada yang ingin memberikan pendapatnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Menilai tingkat kesadaran seseorang. Ya, tepat sekali ya jawaban temannya ya, bahwasannya GCS itu adalah ya cara untuk mengukur tingkat kesadaran seseorang ya. Nah, skala ini diperkenalkan pada tahun 1970 oleh Glasgow, oleh Janet dan Tisdale ya. Dan awalnya banyak digunakan untuk menilai derajat kesadaran pasien trauma. Trauma bisa maksudnya cedera kepala ya. Tetapi belakangan GCS diterapkan untuk menilai fungsi kesadaran pasien sebab seperti infeksi, tumor keracunan maupun gangguan metabolik. Ya, itu dia ya. Jadi apa yang kalian sampaikan tadi benar sekali ya. Nah, selanjutnya ya, manfaatnya ya, manfaat daripada pemeriksaan GCS ini adalah ya untuk menentukan tingkat kesadaran pasien dengan kasus tadi ini dia ya. Benar sekali, ada brain injury ataupun cedera kepala, kemudian hipoksemia ya, kasus dengan shock, kemudian kasus-kasus keracunan obat, kemudian keracunan alkohol, kemudian ketidakseimbangan metabolisme atau metabolic disturbance ya. Lanjut ya. Nah, ini kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihannya ya ini bisa kita dapat ya meminimalkan subjektivitas berhubungan dengan evaluasi tingkat kesadaran pasien. Kekurangannya ya ini pengukuran ini atau pemeriksaan ini tidak bisa kita gunakan pada usia lebih kecil daripada 36 bulan ya. Itu dia untuk kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya, nah ini yang perlu Anda pahami sekali ya. Untuk parameter
GCS ya. Ini sering sekali nanti ya muncul soal-soal pertanyaan ya di uji kompetensi ya. Nah, coba kita lihat ya. Jadi parameter GCS ini ada dia yang mau kita lihat adalah bagaimana respon membuka mata pasien, kemudian respon verbal, dan yang terakhir adalah respon motorik. Jadi harus diingat ada 3 parameter yang kita nilai ya. Coba kita lihat untuk nilainya. Nah, ada skor-skornya ya untuk melihat atau menentukan tingkat kesadaran pasien. Yang pertama, membuka mata ya. Membuka mata kita kasih skor 4 ya. Pasien bisa langsung spontan membuka mata ya. Kemudian skor yang ketiga, pasien membuka mata dengan perintah. Yang skor 2, pasien membuka mata dengan diberikan rangsang nyeri. Kemudian skor 1, tidak ada respon sama sekali ya. Itu untuk pemeriksaan mata. Selanjutnya kita ke pemeriksaan verbal ya. Skor paling tinggi 5 ya. Nah, verbal di sini ya, pasien dapat berorientasi ya untuk skor 5. Kemudian skor 4, pasien bicaranya membingungkan. Nanti kita lihat pada saat demonstrasi bagaimana sih, bagaimana maksudnya ya. Kemudian skor 3 ya, kata-kata tidak tepat. Kemudian skor 2, suara tidak dapat dimengerti ya. Ini suara tidak dapat dimengerti seperti bergumam ya. Nah, kemudian skor terakhir ya, tidak ada respon ya. Ya. Selanjutnya ya, kita mau melihat respon motoriknya ya. Ini skornya ada 6 ya. Skor 6 ya. Ini dengan perintah ya. Jadi pasien dapat melakukan atau mengangkat tangannya itu sesuai dengan perintah. Selanjutnya ada skala 5 ya, atau skor 5. Dia pasien mampu melokalisasi nyeri. Kemudian skor nilainya 4 ya, menarik area yang nyeri. Jadi pasien menarik area yang nyeri yang diberikan rangsang nyeri. Kemudian skor 3 ya, itu fleksi abnormal. Skor 2 ekstensi, dan yang pertama skor 1 kita kasih tidak ada respon ya sama sekali pada pasien. Selanjutnya ya, ini untuk total skor GCS, perhatikan ya, untuk nilai 14 sampai dengan 15 ya, ini ya, tingkat kesadaran namanya komposmentis atau sadar penuh ya. Kemudian ada untuk skor 11 sampai dengan 12 ya, apatis ya. Kemudian skor 8 sampai dengan somnolen. Skor 8 sampai dengan 10 itu somnolen. Skor 4 sampai dengan 7 itu support. Skor 3 dikategorikan tingkat kesadarannya koma. Coba kita lihat ya. Nah, ini dia ya. Kalau komposmentis sadar normal ya, sadar penuh ya, dapat menjawab semua pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya. Kemudian apatis ini tadi ya, sikap tidak acuh atau tidak peduli terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar. Yang somnolen itu kesadarannya menurun ya, psikomotornya mulai lambat, kemudian tertidur ya, mudah tertidur, kesadaran dapat pulih bila dirangsang ya, tetapi jatuh tertidur kembali ya, mampu memberi jawaban verbal. Kita lihat untuk yang support ya, keadaan seperti tertidur lelap ya, tetapi ada respon terhadap nyeri ya, masih ada respon nyerinya. Kemudian yang terakhir koma ya, jadi koma ini sama sekali tidak bisa dibangunkan ataupun tidak ada respon ya. Selanjutnya, nah ini dia ya, untuk penilaian GCS tadi ya, ini untuk mata ya, jadi dia spontan ya. Kemudian ini ya, dengan kita berikan perintah, dia membuka matanya, kemudian dengan rangsang nyeri ya, ini sama sekali tidak ada respon. Selanjutnya ini yang verbal ya,
Jadi tadi dia yang normal ya, orientasi, kemudian conversation yang membingungkan atau ya confused, kemudian yang ketiga ya kata-katanya tidak tepat, kemudian ini menggumam ya. Nah, kemudian tidak ada respon. Selanjutnya ini yang motorik ya, motor respon ya, mampu melakukan ya perintah, kemudian dapat melokalisasi ya. Ini menarik ya, menarik diberi rangsang nyeri. Nah, ini dia fleksi abnormal, kemudian ekstensi dan tidak ada respon ya. Nah, selanjutnya kita saksikan video berikut. Waalaikumsalam. Apa benar ini dengan keluarga Bapak Yudi? Iya, benar. Dengan Ibu siapa? Ibu Siti. Oh iya, perkenalkan Bu. Iya. Nama saya Perawat Ika yang berjaga pada shift hari ini. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui tingkat kesadaran pada Bapak Yudi. Nanti prosedurnya saya berikan rangsangan pada Bapak Yudi berupa nyeri atau berupa suara. Nanti saya akan melihat bagaimana respon dari Bapak Yudi. Iya. Bagaimana Bu? Apa bisa dimulai sekarang? Iya, bisa. Oh iya, saya permisi cuci tangan dulu ya Bu ya. Baik Bu, bisa saya mulai ya Bu ya. Iya. Pertama itu adalah untuk mengetahui respon dari matanya. Iya. Iya. Nanti pemeriksaannya dengan saya merespon suara atau memberikan suara pada Bapak, apakah Bapak bisa membuka mata. Yang kedua dengan rangsangan nyeri, yaitu dengan memijat di area mata sini. Iya. Baik Bu, bisa dimulai. Iya, bisa. Pak Yudi, bisa buka mata enggak Pak? Coba Pak buka Pak. Respon buka mata atau opening nilai 4 yaitu spontan, nilai 3 pasien membuka mata dengan rangsang suara, nilai 2 pasien membuka mata dengan rangsang nyeri, dan nilai 1 pasien tidak berespon. Ibu, ini masuk ke pemeriksaan kedua yaitu motorik atau pergerakan ya Bu ya. Nanti caranya saya meminta Bapak untuk menggerakkan jarinya atau menunjuk dua tangannya atau berdirikan kedua jarinya sama dengan saya memberikan rangsangan nyeri di sini di daerah mata dan di daerah jari. Kita mulai ya Bu ya. Pak Yudi bisa menunjukkan dua Pak jarinya. Ya, bagus. Letakkan lagi Pak. Respon motorik terbaik. Jadi, Nilai kalau sakit 6 yaitu bukan mata dapat ya. mengikuti perintah. Nilai 5 dapat melokalisir nyeri. Nilai 4 fleksi normal yaitu menarik anggota yang dirangsang. Nilai 3 yaitu fleksi abnormal atau dekortikasi. Nilai 2 ekstensi abnormal yaitu deserebrasi, dan nilai 1 pasien tidak berespon atau flasid. Ibu, kita masuk ke pemeriksaan yang ketiga, yaitu untuk mengetahui apakah Bapak itu bisa bicara atau tidak. Yaitu dengan saya menanyakan ini tahun berapa. Iya. Itu ya Bu. Iya. Kita mulai. Iya. Respon verbal. Nilai 5 pasien berorientasi baik. Nilai 4 berbicara mengacau atau bingung. Nilai 3 kata-kata tidak teratur. Nilai 2 suara tidak jelas, dan nilai 1 tidak ada respon. Pak Yudi, bisa dengar saya Pak? Sekarang tahun berapa Pak? Tahun berapa Pak? Baik Bu, ini sudah selesai. Bagaimana Bu? Apa ada pertanyaan? Tidak, Bu. Kalau begitu, saya permisi cuci tangan dulu ya Bu ya. Ya Ibu, ini sudah selesai. Bagaimana Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oh iya, kalau begitu saya tuliskan dulu ya Bu hasilnya tadi. Iya, silahkan. Sebentar. Iya.
Baik Ibu, saya sudah selesai mendokumentasikannya. Nanti saya kesini lagi 3 jam untuk memeriksa keadaan Bapak. Kalau begitu saya permisi ya Bu ya. Iya, terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tadi kan kita sudah menyaksikan video ya tentang bagaimana cara melakukan pemeriksaan GCS. Nah, selanjutnya Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana pemeriksaan GCS ya. Ibu harap 1 orang bisa menjadi pasien ya. Nah, silahkan siapa yang mau jadi pasien? Ya Bu. Ya, silahkan Aldri naik ke tempat tidur. Oke, si Aldri yang akan menjadi pasiennya, diperhatikan ya. Nanti Ibu selesai menjelaskan, melakukan demonstrasi, selanjutnya nanti kamu yang akan redemonstrasi. Jadi setelah nanti Ibu melakukan demonstrasi, selanjutnya kamu yang akan melakukan redemonstrasi. Baik, kita mulai. Coba lihat buku panduan prakteknya ya. Diperhatikan ya untuk SOP pelaksanaan pemeriksaan GCS ya. Sudah? Ya, dalam pemeriksaan GCS ya yang kita lakukan ada 3 fase ya, ada 3 fase. Fase orientasi, fase kerja, kemudian fase terminasi ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke fase orientasi ya. Jadi pada fase orientasi ini ya, kita menyapa pasien ya dengan mengucapkan salam, kemudian memperkenalkan dirimu, menjelaskan tujuan tindakan yang akan kita lakukan dan menanyakan kesiapan daripada pasien ya. Coba ya Ibu beri contoh ya. Halo, selamat siang. Betul dengan Bapak Aldri? Betul Bu. Ya. Pak Aldri, perkenalkan nama saya perawat Agnes. Saya bertugas di ruangan ini mulai pukul 8 sampai dengan pukul 14 WIB. Jadi Pak, maksud saya datang ke sini ya, saya akan melakukan tindakan pemeriksaan GCS ataupun tingkat kesadaran pasien. Apakah Bapak bersedia? Bersedia Bu. Baik, terima kasih Pak. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau sudah bersedia pasiennya, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mencuci tangan. Nah, untuk mencuci tangan ya, perlengkapan ya, contohnya jam ataupun ada perhiasan itu kita lepas semuanya. Ya, Ibu akan melakukan cuci tangan. Kemudian kita pakai handscoon. Nah, kita tadi sudah cuci tangan dan menggunakan handscoon ataupun sarung tangan. Selanjutnya ya masuk ke fase kerja. Ya, yang pertama adalah yang kita lakukan adalah mengatur posisi. Posisinya apa di situ? Supinasi.
Baik, kita masuk ke dalam fase kerja ya. Yang kita lakukan pertama sekali adalah mengatur posisi, yaitu posisi supinasi atau posisi terlentang. Nah, kalau kamu lihat semua ya, pasien sudah posisi supinasi atau posisi terlentang. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan mata ya. Pemeriksaan mata ada nilai tertinggi atau skornya 4 ya. Kalau skor 4 ya, pasien ya secara spontan membuka mata ya. Coba diperhatikan ya, pasien ini ya matanya secara spontan bisa membuka ya. Nah, selanjutnya skor ketiga yaitu membuka mata dengan perintah. Kita lihat ya, Bapak Aldri buka matanya, Pak. Iya, ya. Jadi apabila diberi perintah maka pasien dapat membuka matanya. Selanjutnya yang kita nilai adalah skor yang kedua, di mana pasien dapat membuka mata apabila diberi rangsang nyeri ya. Rangsang nyeri ini bisa kita tekan daerah supraorbita. Nah, pasien akan membuka matanya. Ya, kita beri rangsang nyeri pada kuku jari dan pasien akan membuka matanya. Coba kita lihat ya, Pak. Oke, ya. Jadi apabila diberi rangsang nyeri, maka pasien membuka matanya. Itu skor yang kedua. Nah, skor 1 ataupun skor yang pertama adalah apabila diberi rangsang nyeri, ya, pasien sama sekali tidak membuka matanya atau tidak ada respon. Ya, paham semua sampai di sini ya? Oke. Baik. Selanjutnya pemeriksaan yang kedua adalah verbal atau bahasa. Ya, tadi skor 5, ya, pasien mampu berorientasi ya apabila kita berikan pertanyaan. Coba kita lihat ya. Bapak, namanya siapa, Pak? Nama saya Aldri, Bu. Bapak di mana sekarang, Pak? Di rumah sakit, Bu. Nah, ya, jadi pasien mampu berorientasi. Selanjutnya skor 4 ya. Skor 4 apabila kita berikan pertanyaannya bahasanya membingungkan. Coba kita lihat ya. Pak, siapa namanya, Pak? Nama siapa? Bapak di mana ini sekarang? Aku di mana ini? Nah, jadi ini pasiennya ya berkatanya membingungkan ya. Dia tidak tahu apa maksud pertanyaan tersebut ya. Selanjutnya kita menilai ya untuk skor 3 pada verbal ini ya. Pasien ya mengucapkan kata-kata yang tidak tepat ya. Coba kita perhatikan contohnya. Bapak di mana ini sekarang? Saya sudah makan, Bu. Nah, ya, jadi kalau kita berikan pertanyaan, jadi kata-katanya tidak tepat, maksudnya percakapannya tidak menyambung ya dengan apa yang pertanyaan yang kita berikan ya. Itu skor 3. Kemudian skor 2 ya, pasiennya hanya menggumam saja. Coba kita perhatikan ya. Pak Aldri, Pak Aldri, apa kabar, Pak? Bagaimana perasaannya, Pak? Nah, jadi pasiennya hanya menggumam saja. Ya, itu skor 2. Skor terakhir ya, skor 1 ya, tidak berespon sama sekali ya. Pak Aldri ya, jadi pasiennya tidak ada respon. Itu untuk penilaian verbal. Yang terakhir yang kita nilai adalah penilaian motorik ya. Jadi penilaian motorik ini skornya ada 6 ya. Skor 6 ya, pasien dapat ya melakukan ya perintah yang kita berikan. Ya, coba kita perhatikan ya. Pak, coba angkat tangannya, Pak. Angkat kedua tangannya, Pak. Iya. Ya. Jadi pasien mampu mengangkat kedua tangannya, itu skor 6.
skor yang kelima ya, apabila kita memberikan rangsang nyeri maka pasien dapat menepis ya daerah yang kita berikan rangsang nyeri. Jadi kita berikan rangsang nyeri di sini ya. Caranya tangan kita kepal begini ya, kita tekan daerah sternum ya. Coba diperhatikan ya, kita tekan daerah sternum. Pak Aldri, nah dia dapat menepis rangsang yang diberikan ya. Kemudian skor yang keempat ya, skor yang keempat apabila diberikan rangsang nyeri maka pasien dapat menghindar ya. Coba contohnya kita beri rangsang ya di daerah jari ya. Coba kita perhatikan ya Pak Aldri. Jadi sudah kita berikan rangsang nyeri ya, ditusuk dengan boleh benda yang tajam atau pulpen contohnya, maka pasien dapat menghindar ya. Nah, skor yang selanjutnya adalah skor ketiga. Skor ketiga ini ya, apabila diberi rangsang nyeri maka ya pasien akan fleksi abnormal ya. Coba kita lihat ya Pak Aldri ya. Jadi fleksi abnormal tangannya ya di bawah dagu seperti ini ya. Itu tadi ya. Jadi yang skor yang kedua pasien ya ekstremitas atasnya atau tangannya akan ekstensi. Coba kita lihat ya Pak Aldri. Ya, jadi ekstensi di sisi kedua sisi tubuhnya, tangan seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya skor 1 apabila diberi rangsang pasien tidak ada respon. Pak Aldri, nah tidak ada respon ya. Itulah tahapan pengukuran untuk pemeriksaan GCS ya. Nah, setelah kita selesai mengukur ya, tadi udah tahu ya pemeriksaan GCS, langkah selanjutnya adalah fase terminasi ya, fase terminasi atau fase akhir ya. Nah, di fase terminasi ini setelah selesai kita lakukan, kita rapikan pasiennya ya, kita rapikan pasiennya, kemudian kita kembali mencuci tangan ya. Nah, selesai kita mencuci tangan, selanjutnya kita evaluasi pasiennya ya. Coba lihat di buku ya, form yang ada. Nah, ini kita isi ya. Nah, coba lihat Bapak Aldri, bagaimana perasaannya sekarang Pak? Ibu. Ya. Nah, nilai yang sudah kamu lakukan tadi pemeriksaannya boleh dicatat atau didokumentasikan ya. Sudah semua ya, paham ya? Nah, selanjutnya ya, setelah selesai kamu merapikan, mencuci tangan, melakukan dokumentasi ya, ini kita mau izin ya, kamu tanyakan kembali pasiennya apakah ada yang dibutuhkan. Pak Aldri, Ya Bu. pemeriksaan GCS sudah selesai. Ada yang ingin Bapak tanyakan atau yang Bapak butuhkan? Tidak ada Bu. Nah, kalau tidak ada lagi ya kita permisi ya. Jadi Pak, saya permisi dulu ya Pak ya. Ya, Bu. Selamat sore. Selamat sore Bu. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini penjelasan dan demonstrasi sudah Ibu laksanakan. Selanjutnya kalian redemonstrasi. Silahkan siapa yang mau
atau yang dapat melakukan redemonstrasi yang seperti Ibu lakukan tadi? Silahkan. Saya Bu. Lamhot akan melakukan redemonstrasi kepada Lamhot, ya, ini langsung action, tidak usah kamu menjelaskan kembali. Jadi langsung ke fase orientasi, ya. Silahkan kepada Lamhot. Selamat pagi Pak Aldri. Selamat pagi Pak. Perkenalkan saya Perawat Sido. Di sini saya bertugas dari jam 8 pagi hingga jam 2 siang. Nah, tujuan saya datang ke sini untuk melakukan pemeriksaan GCS untuk menentukan tingkat kesadaran Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia Pak. Nah, terima kasih Pak. Sebentar saya cuci tangan dulu ya Pak. Ya Pak. Baik Pak Aldri, untuk pemeriksaan GCS ini kita melakukan 3 pemeriksaan. Yang pertama respon mata, verbal, dan motorik. Nah, langsung saja respon mata, nilai dari mata ini maksimal adalah 4. Nah, di mana jika pasien membuka mata dengan spontan seperti yang kita lihat ini tanpa diberi perintah, Bapak Aldri langsung membuka matanya. Untuk nilai ketiga, pasien membuka mata dengan perintah. Contohnya, Pak Aldri, buka matanya Pak. Nah, begitu. Untuk nilai kedua, mata pasien membuka jika diberi rangsangan nyeri. Contohnya, kita beri rangsangan di tulang sternumnya dengan mengepalkan tangan. Bapak Aldri, tolong buka matanya Pak. Nah, pasien membuka mata dengan rangsangan nyeri. Untuk nilai yang pertama atau yang 1 yang paling rendah, pasien diberi perintah maupun diberi rangsangan nyeri, tidak ada respon membuka mata. Contohnya, Bapak Aldri, buka matanya Pak. Bapak Aldri. Nah, pasien tidak ada memberi respon apapun. Nah, pemeriksaan kedua adalah verbal, di mana verbal ini memiliki nilai paling tinggi 5. Nilai yang kelima, pasien memiliki orientasi baik, mampu menjawab pertanyaan dari perawat. Contohnya, permisi Pak, boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Aldri Pak. Bapak tinggal di mana Pak? Saya tinggal di Jalur. Nah, komunikasi verbal dari pasien membaik. Nah, untuk nilai yang keempat, pasien jika ditanya menjawab dengan kebingungan. Contohnya, Pak Aldri, namanya siapa Pak? Nama saya siapa? Bapak tahu kita sekarang ada di mana? Saya di mana? Nah, respon dari pasien kebingungan. Untuk nilai yang ketiga, pasien jika ditanya tidak nyambung dari apa yang ditanya seorang perawat. Contohnya, Pak Aldri, Bapak sudah makan? Saya sedang jalan-jalan. Nah, apa yang ditanya oleh perawat, pasien menjawabnya tidak nyambung. Nah, untuk nilai yang kedua, jika diajak komunikasi, pasien tidak jelas apa yang dikatakannya atau mengerang. Contohnya, Bapak Aldri, Bapak Aldri, di mana area nyeri Pak? Nah, tidak jelas apa yang dikatakan oleh pasien. Untuk nilai yang 1 atau yang terendah, pasien sama sekali tidak ada mengeluarkan kata-kata apapun. Contohnya, Pak Aldri,
Nah, pasien diam saja, itu adalah nilai yang paling rendah. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan motorik. Nah, di mana motorik ini nilai tertinggi ada 6. Untuk nilai 6, pasien mampu melaksanakan perintah dari perawat. Contohnya, Bapak Aldri boleh diangkat tangannya, tangan kanan. Silakan turunkan Pak, tangan kiri. Oke, terima kasih Pak. Untuk nilai yang kelima, pasien jika diberi rangsangan nyeri, maka reaksinya tahu mengalokasi dan mampu pasien untuk menolak di mana rangsangan nyeri tersebut. Seperti ini contohnya. Bapak Aldri, nah, pasien menolak tangan seorang perawat, maka nilainya 5. Untuk nilai 4, jika diberi rangsangan nyeri, pasien menarik tangannya yang diberikan rangsangan nyeri. Contohnya, nah begitu. Untuk nilai yang ketiga, jika diberi rangsangan nyeri, reaksi pasien melakukan fleksi abnormal. Contohnya, Bapak Aldri, nah pasien bereaksi fleksi abnormal mengangkat kedua lengannya di bagian dada. Untuk nilai yang kedua, pasien jika diberi rangsangan nyeri melakukan reaksi ekstensi. Contohnya, Bapak Aldri, nah bisa kita lihat tangan pasien melakukan ekstensi. Untuk nilai yang terakhir, yang pertama, yang paling kecil, 1 yaitu jika diberi rangsangan nyeri, pasien sama sekali tidak ada responnya. Contohnya, Bapak Aldri. Nah, baik demikian pemeriksaan GCS. Setelah kita melakukan pemeriksaan, alangkah baiknya kita rapikan kembali pasien. Setelah itu kita membuka handscoon dan mencuci tangan. Sabarlah, kan belum ditutup sih. tangan, maka kita lakukan evaluasi pada pasien dan mengisi data yang kita periksa tadi. Bapak Aldri, bagaimana perasaannya Pak? Baik Pak. Nah, terima kasih Pak. Apakah Bapak ada yang ingin dibantu lagi atau ada pertanyaan Pak? Tidak ada Pak. Oke, baik Pak. Tugas saya sudah selesai. Apabila ada Bapak membutuhkan saya, segera panggil saya ke ruangan depan di nurse station. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Terima kasih kepada Lamhot telah melakukan redemonstrasi ya, dan hasilnya sudah sangat bagus. Kita beri tepuk tangan kepada Lamhot. Dan boleh tempat Lamhot dan juga pasiennya Aldri. Silakan. Ya, tadi kita sudah melakukan redemonstrasi. Selanjutnya ya, Ibu berikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Ya, silakan. Saya Bu, Bapak Ibu, jikalau pasien yang keracunan datang ke IGD, apakah kita langsung mengukur GCS Bu? Baik, terima kasih kepada Ania. Nah, tadi dia bertanya bagaimana kalau ada pasien dengan keracunan ya, untuk menilai GCS-nya. Pada prinsipnya sama saja ya. Yang pasti yang kita tindakan yang pertama sekali yang kita berikan adalah ya, memberikan posisinya yang nyaman. Maksudnya seperti ini ya, kalau memang masalah utamanya itu adalah pernapasan, kita berikan oksigen. Kemudian setelah itu barulah
kita ukur untuk nilai GCS-nya. Ya, paham ya maksudnya Han ya? Paham, Bu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada, ya. Jadi sebelum ya Ibu mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini, ya saya mau evaluasi apakah benar-benar kalian sudah paham penjelasan yang Ibu jelaskan pada hari ini, topik pada hari ini ya. Nah, coba kita lihat ya. Silakan dulu Angel untuk menjawab pertanyaan ini. Seorang laki-laki berusia 20 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan sakit kepala. Setelah dirawat selama 1 minggu, pasien tiba-tiba sakit kepala berdenyut, muntah lebih dari 6 kali, berisi makanan, kemudian mengalami penurunan kesadaran. Pasien buka mata saat diberi stimulus nyeri, disertai gerakan menghindar. Pasien mengeluarkan kata-kata yang tidak mengerti. Berapakah nilai DCS pasien tersebut? Berdasarkan soal yang Ibu berikan, apa jawaban dari kamu, Kak? Alasannya adalah ketika pasien diberi stimulus nyeri, pasien membuka mata dan nilainya adalah 2. Dan ketika pasien menghindar, nilainya adalah 4. Dan pasien mengeluarkan kata-kata tidak mengerti, nilainya adalah 3. Jadi semua dijumlahkan hasilnya adalah 9. Ya. Ya, benar sekali ya. Coba kita lihat ini jawabannya ya. Data fokusnya pasien buka mata, diberi stimulus nyeri, disertai gerakan menghindar, pasien mengeluarkan kata-kata yang tidak mengerti ya. Untuk mata skor 2, gerakan menghindar 4, dan kata-kata tidak mengerti 3 ya. Totalnya 9 ya untuk nilai GCS-nya. Baik, selanjutnya soal terakhir, silahkan Benedikta. Seorang anak laki-laki 17 tahun masuk UGD akibat kecelakaan lalu lintas. Hasil pemeriksaan didapatkan kesadaran menurun, mengeluh pusing dan lupa kejadian yang dialaminya. Pengantar menjelaskan bahwa pasien sempat pingsan sebentar saat kejadian. Pasien merespon dengan membuka mata dengan perintah, kemudian tidur lagi. Pasien tampak menarik tangannya kembali saat diberikan rangsangan nyeri pada jari. Pertanyaannya, apakah nilai pengkajian GCS yang tepat pada kasus pasien di atas? Ya, apa jawabannya Kak? Jawabannya Bu. Alasannya? Karena pada soalnya Bu, mata berespon dengan perintah, maka nilainya 3. Kemudian klien lupa kejadian kecelakaan yang dialaminya, maka nilainya 3. Kemudian pasien tampak menarik tangannya kembali saat diberikan rangsangan, maka nilainya 4. Ya, coba kita lihat jawaban temannya apakah tepat atau tidak. Ini dia. Ya, benar ya, jawabannya adalah E ya. Coba kita lihat data fokusnya ya. Mata berespon dengan perintah, ya, kalian lupa dengan kejadian yang dialaminya, kemudian tampak menarik tangan kembali saat diberikan rangsangan ya. Nah, ini skornya mata berespon 3, kalian lupa dengan kejadian kecelakaan, skornya 3, tampak menarik tangan kembali saat diberikan rangsangan 4 ya. Nah, ini dia jawabannya. Nah, sudah paham semua berarti ya. Evaluasi sudah kita laksanakan ya. Kamu paham semua tentang topik kita pada hari ini ya. Nah, sebelum kita akhiri ya pertemuan kita hari ini ya, Ibu berharap kalian ya dapat menerapkan dan melaksanakannya dengan baik apabila nanti ketemu pasien yang mengalami penurunan kesadaran ya. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan selamat siang. Selamat siang, Bu.